Wa qala radhiyallahu anhu kafa bin najati minan nari masubatan wa kafa bihirmanil jannati uqubah. Cukuplah ya, selamat dari api neraka masubah sebagai pahala. Ya Allah. Karena neraka ini simbol ghadabullah ya. Neraka ini simbol marah Allah. Itu neraka. Kalau orang-orang sufi memberikan nasihatnya, kita jangan mikirin di akhirat masuk neraka apa masuk surga. Karena di akhirat itu adalah yaumul jaza, hari pertunjukan ya, hari penimpalan ya. Apa hari penimpalan jaza? Pertunjukan ada keadaanmu di dunia. Jadi yang kita perbaiki di dunia ini surga kita. Kalau kita ingin menghindari neraka ya di dunia ini. Jangan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai sudah. Ya. Dia tidak berusaha untuk menghindari. Secara zahir ya, murka Allah adalah kita maksiat. Orang secara zahir melihatnya, apabila maksiat Allah marah. Sebetulnya dalam pandangan hakikat, apabila orang melakukan maksiat itu karena Allah tidak suka, begitu. Paham nggak? Emang kalau Allah marah emang ada jeritannya, jeger aja lah, taubat orang kalau ngedenger mah. Ketika kita mudah melakukan maksiat, itu bukti ekspresi dari marah Allah itu adalah kita terjebak dalam maksiat. Bukan wah saya lagi ibadah nih Allah suka, bukan. Karena Allah suka maka kita ditaruh di ibadah, ditaruh di taat. Secara zahir. Kalau secara batin apa? Secara batin, secara hakikat, orang melakukan kebaikan tetapi dia susah ingat Allah, susah khusyuk Allah, itu Allah juga lagi marah. Maka enggak cukup ibadah itu tampilan zahir. Mungkin orang munafik juga bisa ya. Kita di rumah kedatangan mertua, sholat isya langsung ke masjid. Pas saya mau ke masjid dulu, Masya Allah mantu saya luar biasa ya, padahal mah gerah karena ada mertua di rumah, jadi dia keluar ge, tahu ke masjid apa kemana keluarnya ya. Ya kan bisa aja orang menampilkan zahirnya tuh. Mampu nggak dia ingat kepada Allah? Mampu tidak dia menghindar ya, dari marah Allah? Ya. Contohnya di dunia ini secara fisik ya. Bini kalau lagi marah bisa dideketin nggak? Ya Allah ya. Nah kita susah dekat hati kita kepada Allah, Allah lagi nggak mau nengok gitu, nggak mau nengok. Jadi susah kita ingatnya, susah khusyuknya. Itu yang dikatakan itu dalam level ya, yang ma'rifat yang tinggi itu. Ya. Kalau akul susah ingat Allah, ya rasanya kufur gitu. Kalau dia melanggar syariat, ya dia taubat Allah ampuni, ada taubatnya. Kalau lupa Allah taubatnya gimana?
Karena ingat itu tidak ada ekspresi fisiknya. Sholat aja ekspresinya ada tuh, iya toh. Tapi ingat nggak di situ? Sepatutnya sholat itu ekspresi-ekspresi ingat, ibadah-ibadah yang ada zahirnya diatur secara syariahnya. Ya, ruku sujudnya, muter tawafnya, memberi kepada orang misalnya. Ya, dalam rukun Islam ya. Ya, atau ada perintah-perintah secara fisik. Sebetulnya dia sedang berinteraksi dengan Allah. Dan yang paling tepat ketika orang melakukan itu, ingatnya itu kepada Allah. Ya. Maka saya ada perumpamaan begini. Ada orang tua anaknya udah dididik dari kecil sampai anaknya udah maju lah, udah berjaya lah hidupnya. Ya. Enggak lupa dia tuh ngirimin duit aja. Ya, mungkin orang tua itu tetap sedih. Ingat nggak dia sama gua ya, katanya gitu. Ya. Umpamanya begitu, ingat nggak sama gua dia ya? Yang penting ingat. Memang kata anaknya, kapan tiap bulan saya ngasih mah, itu tanda ingat saya. Ya ngasih malu karena perlu punya duit, gitu. Artinya pemberian itu meskipun simbol ingatan, tapi bisa ditiru oleh orang-orang yang punya maksud tertentu. Orang rajin sholat, rajin mengajar, rajin, coba apa tujuannya? Ingat Allah apa memang? Ya. Maka ada beberapa ahbab punya sekolah, ada guru-guru kan banyak. Saya minta guru-gurunya ngaji. Kenapa? Karena mungkin orang yang ngajar itu hanya hanya untuk mendapatkan finansial, sedangkan dia mendidik manusia, jiwanya mesti baik. Ya. Jangankan orang-orang yang mengajar di madrasah memikirkan jiwa yang baik, menambah ilmu pengetahuan saja kagak. Ya. Pulang pergi dari rumah ke sekolahan kayak setrikaan, pulang pergi. Perangainya tidak menambah. Ya. Ia tidak menambah mulia sebagai guru. Ilmunya tidak bertambah. Karena lebih kepada keperluan finansial. Ya, itu sebab saya minta ngaji. Ya. Perlu siraman rohani, perlu muhasabah, perlu. Itu. Karena orang tidak cukup melakukan ekspresi syariah kebaikan. Ya. Jika orang selamat dari marah Allah, cukup itu sebuah pahala. Itulah selamat dari api neraka di akhirat. Dan cukup orang terhalang surga, tidak dapat surga. Terhalang mendapatkan surga sebagai sanksi. Ya. Itu sebab di dalam hadis halaqatu dzikir riyadun min riyadil jannah. Min riyadil jannah. Halaqatu dzikir itu taman surga. Ya. Orang yang ingat Allah itu surga. Ya. Ingat ini bukan alfaznya ya, bukan alfazu zikirnya, tetapi nuruz zikirnya. Cahaya ingat, bukan ucapan ingat. Ingatnya. Itu surganya. Coba orang bercinta itu, ya, apa indahnya? Ingat itu. Kalau nggak ingat, udah nggak indah. Ya. Ingat itu yang membuat dia tidak makan, kurang tidur.
Ya, sakit, kena makannya kurang, tidurnya kurang, kan sakit. Dan dia menderita. Tapi kalau suruh berhenti bercinta, nggak mau. Ya. Penderitaannya dia nikmati karena ada nurul zikirnya itu, ingatnya itu. Orang di dalam tarikat berzikir itu adalah untuk mencapai nurul zikir, itu yang menjadi nikmatnya. Kalau tidak, ngapain ya gua? Karena tujuannya yang macam-macam. Kok saya udah bertarekat nggak berubah ya? Mau berubah apa? Mau berbulu? Ya, atau mau berubah warnanya jadi hijau kulitnya? Ya. Tidak, tapi nur zikir itu muncul dalam hati. Ingat. Dan itu surga. Kenapa di dalam tasawuf tujuannya, salah satu tujuan tasawuf apa? Linaili ridallah. Ya, untuk mencapai ridho Allah. Apa buktinya ridho Allah? Kitanya ridho, gitu. Orang yang telah mendapat ridho Allah, maka ridho dia. Udah dapat ridho Allah, maka ridho, dan ridho itu surga. Siapa malaikat penjaga surga namanya? Ridwan. Ya, malaikat ridho. Dan ridho itu simbol surga. Nah, cukup ya orang tidak mendapatkan ridho itu sebagai hukuman dari Allah. Jadi ingat Allah itu surga. Ya. Kalau lupa Allah itu neraka. Kalau secara zahir orang tidak bisa melakukan ibadah, itu hukuman. Dan orang bisa melakukan ibadah, itu berarti pahala. Udah itu pahala, bisa melakukan ibadah. Udah jangan minta lagi pahala lain. Ya. Ini saya udah ibadah masih begini-begini baik. Mau apa lagi? Dia kira ada hubungannya sholat dengan bertambahnya harta. Ya, tidak ada. Ya. Surga juga syuhud surga. Itu sebab di akhirat ada ru'yatullah. Itu syuhud di dunia itu. Kalau di dunianya a'ma, di akhirat a'ma. Di dunianya ru'yah, maka di akhiratnya ru'yah. Ya, itu mah pembicaraan akidah. Mungkin saja orang di dunianya maksiat, di akhiratnya Allah ampunin. Lah, itu siapa? Dia lagi kegilaan begitu. Ntar juga Allah ngampunin. Wah iya. Ya, karena dia melihat agamanya teks doang, tidak dari segi hakikat. Coba kita melihat, apabila kita datang hajat keperluan, kita ngasih tahu Allah kan? Ya Allah, tahu nggak sih Allah ya? Useng, kata Allah, pakai tahu enggak? Ya. Itu gua mau ngasih, makanya gua beritahu tuh sama lu tuh, gua mau ngasih, gua beritahu. Apa pemberitahuan Allah? Itu keperluan. Ya. Orang misalnya udah pengen banget sama kawin, berarti jodohnya udah ada di Allah itu. Cuman kapannya itu yang jangan putus asa. Terus cari, tungguin. Itu pahalanya di situ. Nah, udah putus asa bae ini mah udah emang enggak kawin dah nanti dulu. Nah, untuk siapa aja ini bukan umum lah. Iya, ada yang putus asa kayaknya gue nggak ada jodohnya. Lah tahu. Lah nggak ada yang tahu pakai udah putus asa baik. Itu perumpamaannya begitu. Karena kalau melihat hanya dari sisi zahir, tidak mendengarkan hikmah-hikmah dari mereka yang sudah melihat makna agama ini secara mendalam, dari ahlillah,